di mana masih dalam suasana hari raya kita, yaitu Idul Fitri. Kami mengucapkan secara pribadi dan juga mewakili dari tim Rumaiso TV mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal kullu amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan kita semua berharap dengan masuki bulan Syawal ini, mudah-mudahan kita terbebas dari dosa-dosa, kemudian kita senantiasa memperbaiki ketakwaan kita dan terus menjaga ketakwaan tersebut dan istiqomah, serta senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya amal-amal soleh kita itu diterima. Alhamdulillah sore ini dalam kajian kita dengan tema fikih bulan Syawal sambil silaturahim, dan nanti terakhir ada tanya jawab. Kami sediakan waktu untuk para pemirsa sekalian yang mendengarkan langsung siaran ini, dan ini di-relay juga, disiarkan pula oleh Safda TV, Ayla TV, DSTV Tenggarong, kemudian Tegal Mengaji, Mumtaz TV, Beta Mengaji NTT, lalu Niaga TV, MSTV Samarinda, Surabaya Mengaji, juga dari Broadcast Sunnah, Usman TV, KSI Surabaya, Radio Amuba FM Pangkal Pinang, Zen TV, juga Rifkon TV Banjarmasin. Silahkan nanti menyimak apa yang kami sampaikan. Insya Allah ada catatan ringan tentang ini juga yang sudah kami susun, nanti akan kami sebar nanti setelah ini. Pembahasan yang kami bahas ini seputar fikih di bulan Syawal. Sebenarnya amalannya nanti seputar puasa Syawal dan yang terkait dengan puasa Syawal tersebut. Kita tahu puasa yang ada setelah puasa Ramadan, yang kita ketemu langsung lagi setelah bulan Ramadan, setelah puasa wajib di bulan Ramadan adalah puasa Syawal. Namun beberapa poin penting yang nanti kami akan sampaikan di samping pelajaran tadi tentang puasa Syawal. Terlebih dahulu kita akan melihat yang pertama, amalan yang baik adalah amalan yang berkelanjutan. Ya, amalan yang baik itu adalah amalan yang berkelanjutan. Jadi amalan yang dijaga ajak terus menerus. Kemudian yang kedua, tanda amalan Ramadan diterima. Yang ketiga, tentang keutamaan puasa Syawal. Lalu yang keempat, bagaimana cara puasa Syawal. Ya, yang kelima tentang qadha, dan yang keenam tentang fidyah. Kalau sempat kita bahas qadha dan fidyah saat ini berarti kita rampungkan materi kita. Kalau belum maka kita akan bahas pada pertemuan esok hari di jam yang sama insya Allah. Yang pertama perlu kita pahami, amalan yang baik sekali lagi adalah amalan yang berkelanjutan. Ya, pemirsa sekalian, amalan yang baik itu adalah amalan yang berkelanjutan. Hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ahabul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa inqalla. Sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang ajak, amalan yang rutin, amalan yang berkesinambungan walaupun jumlahnya itu sedikit. Dari hal ini saya sebutkan ada pelajaran menarik dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, barang siapa yang memiliki kebiasaan pada amalan tertentu, di mana amalan tersebut disyariatkan, dia rutinkan, ini berarti amalan ini dia jaga terus. Contoh misalnya sholat duha, kata Ibnu Taimiyah lagi sholat malam, hendaklah ia terus menjaganya dalam setiap keadaan. Ingat ya, dia jaga aja terus dalam setiap keadaan. Janganlah ia meninggalkan kebiasaan tersebut, yaitu kebiasaan yang disyariatkan tadi, kata Ibnu Taimiyah, walaupun nantinya dia berada di tengah-tengah orang banyak. Ingat ya kalimatnya ya. Walaupun nantinya, ini sudah jadi kebiasaan dia ini ya, dia berada di tengah-tengah orang banyak atau ada orang lain gitu. Terus Ibnu Taimiyah ingatkan, karena Allah yang mengetahui keadaan hatinya, bahwa ia melakukan karena Allah secara tersembunyi tadi, dan Allah tahu bagaimana ia berusaha
ingin selamat dari riya, dan ingin menjaga segala hal yang dapat merusak keikhlasannya. Allah tahu itu. Maka disuruh tetap jaga. Karena tadi dia lakukan sembunyi-sembunyi, kemudian di tengah orang banyak gitu ya. Dia tetap harus jaga keikhlasannya juga tetap lakukan. Kemudian Ibnu Taimiyah menukil perkataan dari Al-Fudail bin Iyad. Tarkul amali li ajlin nas riya'un. Wal amalu li ajlin nasi syirkun. Meninggalkan amalan karena manusia termasuk riya. Ya, meninggalkan amalan karena manusia termasuk riya. Melakukan amalan karena manusia termasuk syirik. Ingat ya, meninggalkan amalan karena apa ini ya? Ini karena manusia, maka masuk riya. Namun melakukan amalan karena manusia juga termasuk syirik. Nah, coba lihat keterangannya dulu di sini. Yang jelas kita ambil kesimpulan dari apa yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, para jamaah sekalian. Pertama, tugas kita itu jaga amalan itu rutin, ajak terus-menerus. Yang kedua, sholat duha, sholat malam itu tetap bisa dirutinkan untuk dijaga. Berarti di luar bulan Ramadan, kita harusnya bisa menjaga itu juga. Misalnya di bulan Ramadan, setiap jam 9 pagi, jam 11 pagi misalnya, 11 siang misalnya, kita masih rutin laksanakan sholat duha. Maka bisa laksanakan rutin juga di saat bulan Syawal atau selepas Ramadan. Sholat malam juga demikian nih. Sholat tahajud ini termasuk amalan juga bisa dirutinkan tiap hari. Walaupun untuk sholat duha tadi sebagian ulama mengkritisi tentang apakah bisa dirutinkan ataukah tidak. Pendapat yang paling tepat bisa dirutinkan. Kemudian amalan yang telah rutin dilakukan janganlah ditinggalkan walaupun berada di hadapan orang lain. Terus melakukan amalan karena manusia ingin dapat pujian misalnya, ini termasuk riya. Begitu pula meninggalkan amalan karena khawatir manusia seperti takut dipuji, itu pun juga termasuk riya. Ya, melakukan amalan karena manusia riya. Meninggalkan amalan karena manusia, karena khawatir manusia, bukan karena Allah ya dia tinggalkan di sini ya. Ya. Namun dia karena manusia. Nah, itu pun termasuk riya. Kemudian yang kelima, terus menjaga amalan harus pula memperhatikan keikhlasan dan berusaha menghindarkan diri dari cari pujian atau riya. Jadi kita walaupun dikatakan oleh Ibnu Taimiyah tadi tetap jaga tadi ya amalan tersebut, walaupun di hadapan orang lain, di hadapan orang banyak, tetap keikhlasan itu butuh kita jaga. Kemudian kita lihat di sini juga kalau ada amalan yang disyariatkan untuk dirutinkan, berarti kita simpulkan juga ada amalan yang kita tidak mesti jaga rutin terus. Jadi tidak semua amalan itu mesti dirutinkan setiap saat. Ini semua kembali merujuk nanti pada dalil. Karena ada dalil yang nyatakan ini baiknya sekali-sekali saja dilakukan gitu ya. Ya. Kadang Nabi SAW lakukan, kadang suatu waktu Nabi tinggalkan. Misalnya Nabi SAW merutinkan sholat rawatib itu ya saat mukim, begitu juga saat safar. Saat mukim artinya tidak bepergian, saat safar juga. Beliau merutinkan untuk yang saat mukim dulu. Saat mukim beliau SAW merutinkan sholat sunat rawatib. Ya, jarang beliau tinggalkan itu ya. Bahkan kalau beliau sempat tinggalkan itu beliau qadha. Ada yang beliau qadha, misalnya sholat sunnah rawatib zuhur, beliau qadha nanti ba'da asar. Karena uzur beliau. Dan sebagian ulama itu katakan ini karena juga kekhususan bagi Nabi SAW, tidak bagi umatnya. Jadi ada yang beliau jaga rutin tadi, namun ketika safar, Nabi SAW meninggalkan sholat sunnah rawatib ini, kecuali sholat sunnah fajar. Nabi SAW meninggalkan sholat sunnah rawatib ini, kecuali sholat sunnah fajar tadi. Nah sekarang kita bahas yang kedua. Tanda amalan Ramadan diterima. Ya, tanda amalan Ramadan diterima. Saya sebutkan di sini ada perkataan yang bagus yang bisa kita gali pelajaran dari Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, "Anna mu'awadatus siyami ba'da siyami Ramadan." Bahwa kembali seorang itu berpuasa setelah puasa Ramadan
alamatun ala qabuli shaumi Ramadan. Itu adalah tanda diterimanya amalan Ramadan. Fa innallaha, karena Allah idza taqabbala amala abdin, ya, jika Allah itu menerima amalan seorang hamba, wafaqahu li amalin sholihin ba'dahu, maka Allah memberikan taufik padanya untuk melakukan amalan soleh setelah itu. Kama qala ba'duhum, sebagaimana sebagian ulama itu berkata, sawabul hasanati al hasanatu ba'daha, balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Faman amila hasanatan summa taba'aha ba'du bihasanatin kana dzalika alamatan ala qabul hasanatil ula. Siapa yang melakukan suatu kebaikan kemudian dia ikutkan dengan kebaikan lagi setelah itu, maka itu tanda amalannya itu diterima. Amalan yang pertama itu diterima. Kama anna man amila hasanatan summa taba'aha bi sayyi'atin kana dzalika alamata raddil hasanati wa adami qabuliha. Begitu pula jika seorang itu melakukan suatu kebaikan kemudian dia ikutkan dengan kejelekan. Jadi amalan baik dia ikutkan dengan kejelekan. Ini sudah beramal soleh di bulan Ramadan, dia ikutkan dengan kejelekan setelah itu. Itu tanda amal yang dia lakukan itu tertolak. Amal kebaikan yang dia lakukan tertolak dan tidak diterima. Coba perhatikan pada kalimat sawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Ini sama seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Siapa yang memberi, wattaqa dan bertakwa, wa saddaqa bil husna dan membenarkan kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra, maka dia akan dimudahkan pada kebaikan lagi selanjutnya. Kata Ibnu Katsir, para ulama mengatakan tentang ayat ini, min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha wa min jazai sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Di antara balasan kebaikan itu adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Maka kalau kita terapkan untuk amalan Ramadan, ikhwan sekalian, akhwat sekalian, ya, kita kalau mau praktekkan untuk amalan Ramadan adalah tanda amalan Ramadan kita diterima. Nah ini tanda pokoknya ini adalah menjadi lebih baik selepas Ramadan, atau minimal menjaga kebaikan yang telah ada. Ya, menjaga kebaikan yang telah ada, apalagi amalan wajib ya. Contoh kebaikan dilakukan setelah Ramadan adalah puasa Syawal. Jika puasa Ramadan diikutkan dengan puasa Syawal, maka itu mudah-mudahan tanda diterimanya amalan Ramadan. Kemudian tanda amalan Ramadan di bulan Ramadan tidak diterima adalah setelah Ramadan tidak ada lagi kebaikan, bahkan sampai meninggalkan kewajiban, seperti kewajiban sholat 5 waktu. Ada yang di bulan Ramadan itu Masya Allah giatnya bukan main, namun di hari pertama Idul Fitri saja sudah bermudah-mudahan meninggalkan sholat, bahkan tidak sholat sebenarnya. Dan walaupun demikian, ya, kita tetap tidak boleh merasa terlalu percaya diri walaupun kita nanti lakukan puasa Syawal. Ya, tidak bisa kita langsung terlalu pede. Ini pasti saya puasa Syawal saya lakukan nih, puasa Ramadan itu sudah otomatis diterima. Ini belum tentu juga. Coba lihat, perhatikan kalau salaf itu mereka bukan memastikan namun berharap. Jadi mereka itu punya harapan besar. Ya Allah, mudah-mudahan amalan saya di bulan Ramadan itu diterima. Nah, sebagaimana di sini sebagian salaf itu mengatakan kanu yad'unallaha sittata asyhurin ayyuballighahum syahra Ramadan summa yad'unallaha sittata asyhurin ayyataqabbalahu minhum. Sebagian salaf itu berkata, dahulu mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Itu berdoa itu, ya. Selama 6 bulan berdoa terus, ya Allah, panjangkan umur saya ya Allah.
bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Kalau mereka berdoa kepada Allah lagi selama 6 bulan, 6 bulan berikutnya, agar Allah menerima amalan-amalan mereka. Agar Allah menerima amalan-amalan mereka. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwasanya puasa Syawal ini jadi sebab nih ya. Mudah-mudahan kalau kita lakukan puasa ini, ya amalan Ramadan kita nanti diterima. Ya, puasa Ramadan kita nanti diterima. Sekarang kita mulai melihat apa saja keutamaan yang ada dalam puasa Syawal. Yang jelas salah satu yang disyariatkan di bulan Syawal ini adalah melakukan puasa Syawal. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahar." Siapa yang melakukan puasa Ramadan, lantas ia ikuti atau ia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Ingat ya kalimatnya ya. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia ikutkan dengan puasa sitan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti berpuasa ad-dahar, setahun penuh. Padahal puasa ad-dahar setahun penuh itu nggak boleh kita lakukan. Namun karena ini hitungan pahalanya luar biasa, maka jangan ditinggalkan puasa tersebut. Coba lihat perkataan dari Imam Ibrahim Al-Bajuri, ya, salah seorang ulama Syafi'i, kami nukilkan di sini alasan kenapa sampai puasa 6 hari Syawal itu mendapatkan pahala puasa setahun. Karena puasa 1 bulan Ramadan itu sama dengan berpuasa selama 10 bulan. Karena kan satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Sedangkan puasa 6 hari di bulan Syawal itu sama dengan puasa selama 2 bulan. Kan 6 dikalikan 10 sama dengan 2 bulan. Sehingga totalnya adalah berpuasa selama 10 plus 2 berarti 12 bulan. Seperti puasa fardu. Jika tidak maka tidak ada kekhususan untuk hal itu. Karena ingat, satu kebaikan diberi ganjaran dengan 10 kebaikan yang semisal. Nah, jadi alasannya kenapa kok sampai bisa dikatakan setahun? Karena pahalanya itu jadi, ya, pahalanya itu menjadi puasa 1 tahun. Dari total tadi 30 hari 1 bulan plus 6 hari. Karena satu kebaikan itu dibalas dengan berapa? 10. Ya, 1 bulan plus 6 hari. Jadi pahalanya seperti itu. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, menurut ulama Syafi'iyah, puasa 6 hari di bulan Syawal disunahkan berdasarkan hadis di atas. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari tadi ya. Disunahkan melakukan puasa tadi itu secara berturut-turut. Di awal Syawal. Kalau bisa di awal Syawal. Jika tidak berturut-turut atau tidak dilakukan awal Syawal juga boleh. Seperti itu sudah dinamakan melakukan puasa Syawal sesuai yang dianjurkan dalam hadis. Sunnah ini tidak diperselisihkan di antara ulama Syafi'iyah, begitu pula hal ini menjadi pendapat Imam Ahmad dan Daud. Nah, nanti tentang cara puasa Syawal saya akan jelaskan nanti pada bab tersendiri. Nah, sekarang kita lihat ada faedah yang berharga di samping dengan yang kita sudah sebutkan tadi. Ada faedah-faedah dari puasa Syawal yang mesti kita tahu, sehingga di samping hadis tadi kita tahu lagi kebaikan yang lainnya dari puasa Syawal. Yang pertama tadi, ya, kita simpulkan faedah puasa Syawal ada 5 ya. Puasa Syawal akan menggenapkan ganjaran berpuasa setahun penuh. Juga hal ini ditambahkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma sittata ayyamin ba'dal fitri kana tamama sanati, man jaa bil hasanati falau asyru amsalihha." Siapa yang berpuasa 6 hari setelah fitr, setelah Idul Fitri, setelah berbuka, maka kana tamama sanah, berarti dia telah melakukan puasa setahun penuh. Karena apa? Siapa melakukan satu kebaikan maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan yang semisal. Kemudian faedah yang kedua, puasa Syawal itu seperti halnya sholat sunnah rawatib. Ingat ya, seperti sholat sunnah rawatib
yang dapat menutup kekurangan dan menyempurnakan ibadah wajib. Yang dapat menutup kekurangan dan menyempurnakan ibadah wajib. Jadi Ramadan itu ibadah intinya. Seperti kita katakan untuk sholat wajib lah. Kalau sholat wajib itu kan ada sebelumnya qobliyah, ada setelahnya ba'diyah. Ya, sebelumnya itu ada qobliyah, setelahnya itu ada apa? Ba'diyah. Berarti kalau kita lakukan sebelum Ramadan apa? Sya'ban. Kita lakukan puasa Sya'ban, nah itu kita lagi lakukan qobliyahnya. Kemudian kalau kita lakukan puasa Syawal, berarti kita lagi lakukan ba'diyahnya. Dan melakukan puasa Syawal, ini ada keutamaan yang lainnya lagi, itu yang kedua tadi ya. Faedah yang lainnya lagi, yang ketiga, melakukan puasa Syawal merupakan tanda diterimanya amalan puasa Ramadan. Melakukan puasa Syawal merupakan tanda diterimanya amalan puasa Ramadan. Karena tadi seperti poin yang sudah kita jelaskan, min sawabil hasanati al-hasanatu ba'da. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Juga di sini ada faedah yang lainnya lagi, yang keempat. Melaksanakan puasa Syawal adalah sebagai bentuk syukur pada Allah. Sebagai bentuk syukur. Ibnu Rajab mengatakan, tidak ada nikmat yang lebih besar dari anugerah pengampunan dosa dari Allah. Sampai-sampai Nabi SAW pun yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, banyak melakukan sholat malam. Ini semua dilakukan dalam rangka syukur. Maka Ibnu Rajab ini lagi memisalkan di sini sama juga dengan ibadah puasa Syawal. Kita sudah lakukan yang wajib, kemudian kita tambahkan lagi dengan sunnah. Ini juga dalam bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita di akhir berpuasa ya, setelah sempurna 1 bulan, kita masuk malam Idul Fitri, kita diperintahkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan bulan. Ya, menyempurnakan bulan. Walitukabbirullaha, dan kalian itu bertakbir kepada Allah ala ma hadakum, atas petunjuk yang diberikan kepada kalian. Wa la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Maka setiap nikmat, kata Ibnu Rajab, setiap nikmat Allah, berupa nikmat agama maupun nikmat dunia pada seorang hamba, semua itu patutlah disyukuri. Kemudian taufik untuk bersyukur tersebut juga adalah suatu nikmat. Nikmat ini juga patut disyukuri. Kemudian taufik dari bentuk syukur yang kedua adalah suatu nikmat lagi, butuh lagi syukur yang selanjutnya. Jadi rasa syukur yang ada akan terus ya, itu ada pada seorang hamba, harus ada. Sehingga kita akhirnya merasa tidak mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang ada. Kita sudah dapat kemudahan untuk sholat, sudah bentuk nikmat. Dapat taufik untuk ini, suatu nikmat lagi. Ya. Kita mensyukurinya lagi dengan nikmat tersebut, itu taufik lagi, dapat itu adalah nikmat lagi. Jadi berlanjut ke syukur-syukur yang selanjutnya. Jadi kata Ibnu Rajab, syukur yang sebenarnya adalah apabila seorang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu untuk bersyukur secara sempurna, akhirnya dia ingin bersyukur lagi, bersyukur lagi, bersyukur lagi. Terus yang kelima, faedah yang kelima, melaksanakan puasa Syawal menandakan bahwa ibadahnya kontinu dan bukan musiman saja. Jadi ya, melaksanakan puasa Syawal menandakan bahwa ibadahnya itu kontinu dan bukan musiman saja. Karena kita dituntut dalam beribadah itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepada kamu itu al-yakin. Al-yakin itu kata para ulama pakar tafsir, al-yakin maknanya adalah al-maut. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Sembahlah Allah sampai datang kepadamu kematian. Ini disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 99.
Kalau kita puasa Ramadan sudah berpuasa, lanjut lagi dengan puasa Syawal, berarti kita lanjut dengan kebaikan selanjutnya. Ada sebagian orang yang hanya rajin ibadah salat malam di bulan Ramadan saja, sampai para ulama katakan seperti ini para jamaah. Bi'sal qaum la ya'rifunallaha haqqan illa fi syahri Ramadan. Ya. Inna salihal ladzi yata'abbad wa yajtahid as-sana kullaha. Kata para ulama, sejelek-jelek kaum itu, mereka itu tidaklah mengenal Allah kecuali pada bulan Ramadan saja. Yang namanya orang soleh itu beribadah dan bersungguh-sungguh setahun full itu dia itu beribadah. Jangan sampai cuma beribadah cuma di bulan Ramadan saja, tahu Allah cuma di bulan Ramadan saja, tahu masjid cuma di bulan Ramadan saja, tahu sholat cuma di bulan Ramadan saja, tahu baca Al-Quran cuma di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan semuanya lepas. Sebenarnya para ulama itu katakan, Asyibli itu mengatakan, bulan manakah yang lebih utama? Ditanya ini ya, Rajab atau Sya'ban? Asyibli mengatakan, jadilah Rabbaniyin, jangan jadi Sya'baniyin. Maksudnya adalah, jadilah hamba yang rajin ibadah di sepanjang tahun, kata Asyibli tadi. Jangan cuma khususkan ibadah di bulan Sya'ban saja. Ya. Kalau kita mau katakan lagi, jadilah Rabbaniyin, jangan jadi Ramadhaniyin. Jadilah Rabbaniyin, jangan jadi Ramadhaniyin. Jadilah hamba yang Rabbani, beribadah sepanjang tahun, jangan jadi Ramadhaniyun, yaitu orang yang cuma beribadah cuma di bulan Ramadan saja. Karena Aisyah juga katakan, hadis telah lewat yang semakna juga dengannya, yaitu Aisyah katakan, apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Ini ada seorang sahabat yang ditanya seperti ini. Jadi Aisyah ditanya oleh Alqamah, apakah Nabi SAW mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Beliau jawab, la, tidak, karena amaluhu dima, amalnya itu dima, amalannya itu dima, yaitu continue, acek. Kemudian dikatakan lagi, ya, karena kita itu beribadah terus menerus sampai mati tadi ya, sampai ajal menjemput. Al-Hasan Al-Basri ya ketika berkata, Allah Ta'ala tidaklah menjadikan amal seorang itu berakhir, stop selain kematian. Lalu dia bawakan ayat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Nah, selanjutnya kita bahas cara puasa Syawal. Ya, kita bahas cara apa? Puasa Syawal. Hadis sudah kita bahas tadi tentang hadis Abu Ayyub Al-Ansari ya, dari riwayat Muslim. Dan hukumnya tadi sudah dikatakan oleh Imam Nawawi, itu disunahkan ya. Ada juga perkataan tentang cara puasa Syawal ini diterangkan oleh Imam Ibrahim Al-Baijuri. Dia katakan seperti ini. Karena puasa bulan Ramadan itu sama dengan berpuasa selama 10 bulan. Sedangkan puasa 6 hari di bulan Syawal itu sama dengan puasa selama 2 bulan. Sehingga totalnya adalah berpuasa selama setahun seperti puasa fardu. Jika tidak, maka tidak ada kesusahan untuk hal itu. Karena ingat, satu kebaikan diberi ganjaran dengan 10 kebaikan yang semisal. Nah, saya ingin sebutkan di sini cara yang disebutkan oleh Imam Ibrahim Al-Baijuri dalam Hasyiah Asy-Syaikh Ibrahim Al-Baijuri. Yang lebih afdol pada Syawal itu dilakukan muttasil. Apa maksud muttasil? Muttasil itu bersambung, langsung setelah Idul Fitri. Berarti ini 1 Syawal, besoknya langsung puasa. Puasa tersebut juga afdolnya dilakukan mutatabi'ah, yaitu berturut-turut.
Walaupun jika puasa tersebut dilakukan tidak dari 2 Syawal, tidak mutasil, juga tidak dilakukan berturut-turut, tidak mutatabi'ah, tetap dapat ganjaran puasa setahun penuh. Termasuk juga tetap dapat ganjaran puasa Syawal walau tidak berpuasa Ramadan. Misalnya karena di Ramadan punya uzur sakit. Hal ini dikatakan oleh ulama mutaakhirin. Ya, ulama belakangan. Ya, yang saya pahami di sini berarti ada orang yang tetap dapat puasa Syawal walau tidak berpuasa Ramadan ya. Tapi di sini mungkin dia qadha dulu. Maka mudah-mudahan apa yang dia lakukan itu ya diniatkan juga kalau mau dapat ya karena dilakukan di bulan Syawal mudah-mudahan dapat niatan itu. Namun dari sisi qadha ini digabungkan dengan puasa Syawal tidak. Lalu kenapa sampai mengerjakan puasa Syawal dengan setelah 1 Syawal lebih afdal? Imam Ar-Ramli mengatakan mengerjakan puasa Syawal berturut-turut setelah Idul Fitri lebih afdal karena lebih segera dalam melakukan ibadah. Yang kedua, supaya tidak bertemu dengan halangan yang membuat sulit untuk berpuasa. Jadi yang pertama ya, lebih segera dalam melakukan ibadah. Yang kedua, supaya tidak bertemu dengan halangan yang membuat sulit untuk berpuasa. Karena takutnya minggu-minggu berikutnya lagi dia punya kesulitan. Nah, pakar Syafi'iyah zaman ini yaitu Syekh Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i. Jika seorang melaksanakan puasa di bulan Syawal dengan niatan qadha puasa, menunaikan nazar puasa atau lainnya, maka ia mendapatkan kesunahan. Saya ulang ya, jika seorang melaksanakan puasa di bulan Syawal dengan niatan qadha puasa atau menunaikan nazar puasa atau lainnya, maka ia mendapatkan kesunahan. Berarti di sini niatan pokoknya qadha. Tapi karena dilakukan di bulan Syawal, mudah-mudahan dia dapat juga itu. Tapi dari sisi dapat pahala setahun belum dapat. Kenapa belum dapat? Karena tadi dalam hadis sebut puasa Ramadan dulu, terus dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Berarti Ramadan sempurna dulu. Maka qadha didahulukan. Taruhlah perkataan ini maksudnya nanti untuk orang-orang yang memang waktunya untuk berpuasa Syawal sempit sekali. Karena ada wanita itu yang qadarullah masa haidnya sampai 15 hari. Dia puasa 6 hari setelah itu ya, suci ya. Setelah itu dapat 21. Maaf, dia puasa bayar qadha dulu ya, 6 hari atau 7 hari. 22 Syawal itu. Terus mepet sekali kan? 22 tambah 6 lagi 28. Berarti sebulan penuh itu baru dia bisa dapat, mungkin akhir-akhir nanti. Dari sisi tadi dia lakukan puasa Syawal masih punya qadha, tetap dapat kesunahan. Namun tidak mendapatkan pahala setahun penuh. Apalagi kalau tidak puasa Ramadan, terus yang luput dari puasa Ramadan dan ia melakukan puasa Syawal, maka ia tidak mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Jadi ya, itu penjelasan tadi. Lalu ada penjelasan lagi. Ini kami nukil. Ini tetap masalah. Ini Ustadz, kalau misalnya ada nanya nih ya, kalau tidak sempat melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, apakah boleh diqadha di bulan Zulqa'dah? Itu bulan setelah Syawal.
Ulama Syafi'iyah menganggap masih dibolehkan bagi yang luput dari puasa 6 hari Syawal, boleh diqadha di bulan Dzulqa'dah. Namun pahalanya dibawa dari pahala jika dilakukan di bulan Syawal. Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengatakan, siapa melakukan puasa Ramadan lalu mengikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa setahun dengan pahala puasa wajib. Namun siapa yang melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa setahun penuh, namun dengan ganjaran puasa sunnah. Coba saya ulang kalimatnya ya. Siapa yang melakukan puasa Ramadan lalu mengikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia dapat pahala puasa setahun penuh dengan pahala puasa wajib. Namun siapa yang melakukan puasa 6 hari di bulan selain Syawal, nah ini selain ya, ingat ada kata selain, maka pahalanya seperti puasa setahun namun dengan ganjaran puasa sunnah, berarti masih di bawahnya. Nah, setelah ini saya sebutkan kesimpulan. Ya, setelah ini kami siapkan waktu untuk yang pertama ada kuis, nanti saya akan sebutkan terakhir ya. Kuisnya saya akan sebutkan terakhir, nanti dicatat nomor HP ini dulu ya. 0812 281 85131. 0812 281 85131. Terus sambil saya menunggu, barangkali ada yang mau bertanya lewat WA, silahkan tanya lewat WA, nanti dari pihak Urmaiso bisa forward ke saya, ke HP saya atau ke Telegram, nanti biar saya langsung jawab. Kemudian yang mau bertanya ya silakan nanti untuk bertanya kaitannya dengan materi atau di luar materi setelah ini. Sekali lagi nomor teleponnya ya 0812 281 85131. Ini nomor telepon Radio DS, bisa dicatat dan nanti disimpan nomor tersebut, sewaktu-waktu bisa bertanya. Ketika kami ada siaran langsung, biasanya kami berikan kesempatan untuk para pendengar untuk bertanya. Nah, kita lihat kesimpulannya, hukum puasa Syawal itu sunnah, bukan wajib. Kesimpulan kedua, lebih afdal melakukan puasa Syawal langsung setelah Idul Fitri, agar lebih cepat ya tertunaikan ya, dan tidak ada penghalang-penghalang lagi selanjutnya. Beda kalau memang yang kita hadapi, biasanya para ulama itu kaitkan dengan ini. Setelah Idul Adha itu kan masih ada hari tasyrik ya, orang makan-makan ya. Maka setelah Idul Fitri itu biasanya masih ada suasana makan itu. Jadi ada yang milih tidak puasa dulu karena masih ada rendang di rumah, masih ada makan di rumah, cobaannya lebih berat. Maka tidak ada masalah, kan ini opsional. Tidak jadi harus gitu dari awal Ramadan. Terus lebih afdal melakukan puasa Syawal berturut-turut. Jadi 2 Syawal, 3, 4, 5, 6, pokoknya sampai 6 hari. Terus yang keempat, puasa Syawal boleh dilakukan secara terpisah. Dilakukan terpisah ya. Dan boleh tidak di awal Syawal. Puasa Syawal boleh dilakukan secara terpisah, tidak berturut-turut. Jadi dia misalnya mau puasa gini, Senin, Kemis. Besoknya lagi Senin, Kemis gitu, sampai 6 kali ya. Sudah dapat 6 hari kan di bulan Syawal, sekaligus sudah dapat pahala puasa Senin Kemis. Dan juga boleh tidak di awal Syawal. Jadi misalnya kalau ini gak masa pandemi, ini kan orang kalau awal-awal kayak gini, kalau di desa seperti kami ini banyak orang tunaikan hajatan nih. Ada acara Syawalan terah, keluarga-keluarga besar, ada acara nikahan, 1 bulan full ini acara non-stop. Dia ketika hadir acara kayak gitu, dilayani tuan rumah, rasa tidak enak kalau dia datang, ya, tuan rumah mau menyajikan itu sudah sungkan sekali. Maka untuk menghindari seperti ini, ya baiknya tidak puasa gitu. Terus faedah yang lainnya lagi, puasa Ramadan diikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, pahalanya itu sama dengan puasa setahun penuh. Terus yang keenam, boleh melaksanakan puasa Syawal di akhir Syawal. Yang penting masih di bulan Syawal. Ingat ya, yang penting masih di bulan Syawal. Faedah yang ketujuh, masih boleh mengganti puasa Syawal di bulan Dzulqa'dah bagi yang punya uzur. Namun pahala melakukannya di bulan Syawal tentu lebih besar. Ingat ya, seperti tadi kita terangkan dari perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, menyebutkan seperti itu. Terus yang kedelapan, terus yang luput dari puasa Ramadan dan ia melakukan puasa Syawal, maka ia tidak mendapatkan pahala puasa setahun penuh seperti yang disebutkan dalam hadis.
Maksudnya, ada kan wanita yang haid 6 hari atau sakit di bulan Ramadan, kok dia pentingkan puasa Syawal dulu daripada qada? Ya, daripada qada puasa, maka konsekuensinya dia belum melaksanakan puasa Ramadan full. Berarti untuk dapat kasiyamid dahr belum. Konsekuensinya atau syaratnya yang harus dia penuhi adalah, sebagaimana kalimat ini kan kalimat syarat nih dalam bahasa Arab ya. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari tadi ini kan kalimat syarat. Siapa berpuasa Ramadan kemudian summa atba'ahu, dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Baik, para pemirsa sekalian, alhamdulillah ya, kami rasa cukup tentang qada puasa dan fidyah. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan esok hari. Kami buka nanti ketika ada yang nelpon, kami nanti akan tanya mau jawab kuis ataukah mau bertanya ya. Nanti kami akan tanya dulu, ini mau jawab kuis atau bertanya. Kalau kuis, maka ada 5 pertanyaan yang kami siapkan ya, 5 pertanyaan dulu. Kalau ini ada ternyata lebih dari 5, baru nanti kami akan buka. Yang penting total hadiah 500.000, masing-masing dapat 50.000 nantinya ya. Yang diberi nanti pulsa insyaallah, tinggal setor nomor HP saja. Pertama, ya, soal pertama atau kuis pertama, sebutkan perkataan Al-Fudail bin Iyad. Ini sambil saya catat juga nih ya. Ya, sebutkan perkataan dari Al-Fudail bin Iyad yang tadi yang kita sebutkan dalam kajian. Sebutkan perkataan Al-Fudail bin Iyad. Penelpon pertama harus jawab pertanyaan pertama. Dia nggak bisa memilih sekarang ya. Sekarang nggak bisa memilih. Terus yang kedua, sebutkan tanda diterimanya amal Ramadan. Sebutkan tanda diterimanya amalan Ramadan. Tadi saya sudah beri isyarat tadi ya. Ini sambil murojaah juga nih, apa benar-benar memperhatikan atau tidak nih. Sebutkan yang ketiga perkataan salaf. Perkataan ulama salaf di mana mereka berdoa selama 6 bulan tadi. 6 bulannya 2 kali ya. 6 bulan. Itu kuis ketiga. Kuis keempat, sebutkan secara umum, ringkas ya. Secara umum dan ringkas. Faedah 5 faedah puasa Syawal. 5 faedah puasa Syawal. Terus ke 5, sebutkan cara melakukan puasa Syawal. Jika masih ada lagi, saya buka lagi yang ke-6. Kenapa puasa Syawal setelah puasa Ramadan pahalanya sama dengan puasa setahun penuh? Baik. Ya, saya sediakan waktu sambil nanti tolong dari kru bisa kirim pertanyaan ke WA saya juga sambil saya nunggu kalau belum ada yang menjawab. Ada kuis, nanti ada sisi tanya jawab ya. Kuis silakan bisa menjawab kuis sambil juga menjawab memberikan soal pertanyaan. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya, ini dengan siapa di mana ini? Dengan Tri di Palembang. Tri di Palembang. Silahkan jawab kuis nomor 1 berarti. Sebutkan perkataan Al-Fudail bin Iyad.
Kata Al-Fudul bin Iyad mengatakan, tarkul amali li ajlin nasi riya'u wal amalu li ajlin nasi syirku. Tarkul amali, ya. Meninggalkan amalan karena manusia termasuk riya, melakukan amalan karena manusia termasuk syirik. Taib. Tarkul amali li ajlin nas riyaun. Terus lanjutannya? Amalu li ajlin nasi syirku. Taib. Nanti ya sudah tadi artinya sudah ya. Cukup kuis, ada mau tanya lagi Mbak Tri? Tidak ada Ustaz. Baik. Nanti silakan seperti biasa berikan nomor nanti ke nomor radio DS. Matur nuwun. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Baik. Ya, sekali. Baik. Selanjutnya tinggal ada 2 lagi. Nomor 2 pertanyaannya yang mau nelpon jawab kuis. Nomor 2 pertanyaannya sebutkan tanda diterimanya amalan Ramadan. Tanda diterimanya amalan Ramadan ya. Baik, kalau belum ini kuis nomor 2 itu ya. Silakan ada yang mau telepon untuk jawab kuis atau untuk bertanya dipersilakan. Ada? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa di mana? Sarah di Wonosari. Siapa? Sarah. Sarah di Wonosari. Wonosari. Iya. Gunung Kidul. Iya. J. Kuis nomor 2. Sebutkan tanda diterimanya amalan Ramadan. Tanda diterimanya amalan Ramadan itu diantaranya seorang bersemangat untuk melakukan amal ketaatan di waktu-waktu setelahnya atau bulan-bulan setelahnya juga. Dia bersemangat melakukan amalan ketaatan kapan? Di waktu-waktu setelah Ramadan. Setelah Ramadan. Apa contoh ketaatan setelah Ramadan? Melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Taib. Ya, sudah benar. Ada pertanyaan lagi Mbak Sarah? Cukup Ustaz. Cukup. Ya. Baik. Tenun, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Baik. Nanti sambil ada yang telepon mau ucapkan selamat untuk para pendengar yang lainnya atau pemirsa yang lainnya dibolehkan ya. Ini ada pertanyaan. Saya hamba Allah dari NTB. Mau bertanya Pak Ustadz, mana lebih utama mengganti puasa bagi yang haid atau nifas di bulan Syawal atau puasa Syawal? Tadi sudah sebutkan ya, lebih utama dia untuk qadha puasa dulu. Itu lebih afdol ya. Baru kemudian dia lanjut dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ada telepon lagi? Belum? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Dengan Denji di Kendari. Denji di Kendari. Ya, taib. Sekarang pertanyaan nomor 3. Ya, kuis apa? Ya. Mau bertanya ini? Kuis Ustaz. Kuis, taib. Dengarkan baik-baik ya. Sebutkan perkataan ulama salaf di mana mereka berdoa selama 6 bulan. Apa tadi perkataannya itu tadi? Perkataannya yaitu semoga dipertemukan di bulan Ramadan dan semoga amalannya selama di bulan Ramadan itu diterima. Masya Allah, Masya Allah. Berapa bulan itu berdoanya itu? Selama 6 bulan. 6 bulan pertama sama 6 bulan kedua, Nji. Ya, betul. Iya. Tadi namanya siapa ini? Denji, Ustaz. Ya, Denji. Ya, nanti kirimkan nomor HP ke Radio DS ini untuk mendapatkan ya hadiah nantinya ya. Tapi ada mau nanya lagi atau cuma kuis saja? Mau nanya lagi? Tidak ada Ustaz. Tidak ada ya. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Allah ibarik fiik. Baik, cukup ya. Baik, selanjutnya Afwan Ustaz, izin bertanya, jika wanita haid sudah qadha puasanya dan meneruskan puasa 6 hari di bulan Syawal ya, sudah berhenti dikarenakan haid. Ketika ingin melanjutkan setelah berhenti haid, sudah bukan bulan Syawal lagi. Apakah sudah dapat pahala puasa setahun penuh? Mudah-mudahan dicatat niatnya dapat pahala puasa Syawal. Ya, telepon lagi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Halo. Iya. Dengan siapa? Iya,
Dari Umur Rafif dari Jakarta. Ummu Rafif Dari Jakarta. dari Jakarta. Taib, mau jawab kuis atau mau bertanya, Bu? Insya Allah mau jawab kuis. Nah, sekarang nomor 4 ya, perhatikan. Ya. Sebutkan secara umum dan ringkas 5 faedah puasa Syawal. 5 faedah puasa Syawal, insya Allah ini Ustadz, puasa Syawal akan menggenapkan ganjaran puasa 1 tahun penuh. Ya, 1, Terus 2. terus yang untuk keduanya, puasa Syawal seperti sholat rawatib yang dapat menutup kekurangan dan menyempurnakan ibadah wajib. Taib, 3. Terus yang ketiga, puasa Syawal merupakan tanda diterimanya puasa Ramadan. 4. Terus yang keempat, melaksanakan puasa Syawal adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang 5. kelima, melaksanakan puasa Syawal menandakan ibadahnya kontinu, bukan musiman saja gitu. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Barik. Ustadz, mohon maaf kalau boleh bertanya, boleh nggak Iya, Ustadz? boleh Bu. Jadi silakan jawab kuis sudah. Nanti Ummu Rafiq kirimkan nomor ya ke nomor ini ya, telepon ini, nomor WA-nya. Insya Allah Ustadz. Untuk kita Mau bertanya, ya, gini silakan. Ustadz, kan mertua saya udah mulai puasa Syawal tanggal hari ini. Tanggal 2 Tapi ini ya, iya. hari ini udah mulai, tapi kan kami masih bolak-balik bertamu ke beliau, Ustadz. Iya. Ustadz, Iya. tadi kemarin kami mendengar salah satu ceramah kalau ada banyak tamu, kalau bisa jangan puasa dulu. Iya. Tapi beliau mau puasa. Iya. Nah, sebaiknya lebih afdolnya, mohon maaf nih Ustadz, tadi kami udah bilang jangan puasa dulu Bu, nah, karena masih ada banyak tamu. Iya. Sebenarnya benarnya gimana ya Ustadz ya? Karena saya baru dengar ini, baru buka ini TV-nya, jadi mungkin yang awal-awal Ustadz ceramah saya belum mendengar gitu Ustadz. Jadi gini Ummu Rafiq. Kenapa? Sekarang posisinya Ummu Rafiq aja deh. Ummu Rafiq, kalau misalnya saya bertamu ke rumah Ummu Rafiq misalnya ya. Terus Ummu Rafiq Iya. puasa begitu. Puasa. Saya datang nih. Saya nggak puasa. Kira-kira Ummu Rafiq itu gelisah atau gimana gitu rasanya? Iya, kalau di saya sih rasanya nggak enak ya, gimana ya gitu. Jadi kalau saya mungkin sebaiknya saya batalkan, tapi kalau ke beliau saya nggak enak kalau suruh batalkan karena beliau udah menjalankan gitu. Ya, Ustaz. kalau beliau sudah jalan ya sudah biarin aja gitu. Tapi kalau nanti posisinya di Ummu Rafiq, baru Ummu Rafiq nanti punya sikap untuk kalau ada tamu datang ke tempat saya ini, saya tidak puasa aja deh, dia sudah janji nih ya. Saya sudah siapin masakan, masa saya puasa? Saya masakin, gitu. saya puasa, terus persilakan dia makan itu. Nah, coba ada kisah gini, ada kisah dari Abu Darda dan Salman Al-Farisi ya. Nabi SAW kan persaudarakan dua sahabat ini ya. Abu Iya, Darda Ustaz. ketika itu puasa Bu. Salman itu dilayani. Terus disajikan makanan ini sama si Salman ini. Silakan kamu makan. Kamu nggak ikut? Enggak, saya puasa. Salman bilang kepada Abu Darda, saya nggak akan makan sampai kamu ikut makan juga. Di antara maksud Salman adalah dia sebenarnya nggak enak kalau dia makan, walaupun tamu kan, dia makan, tuan rumah itu puasa, nggak enak dia. Kayak gimana gitu? Nanti kan paling ibu nanti bilang kayak gini, aduh maaf ya saya makan dulu ya. Ibu banyakkan maaf nanti di situ, di depan itu pasti ngomong tuh, maaf ya, nggak apa-apa ya saya makannya. Oh ya nggak apa-apa. Padahal itu sebenarnya dia lagi gelisah juga. Gitu. Jadi kalau sikap untuk Ummu Rafiq, pokoknya jangan dulu puasa kalau ada tamu seperti itu. Namun kalau sikap kita mau nasihati suruh batalkan ya cuma saran saja, tapi nggak usah paksa gitu. Jadi sudah terlanjur ya sudah, ibu lakukan puasa saja. Cuma afdoliyah, gitu ya, cuma afdoliyah saja. Oh gitu ya Ustaz. Iya. Jadi sebaiknya kalau kita masih ada terima tamu, sebaiknya kita lebih menghargai tamu ya Ustaz. Menghargai tamu. Puasa Syawal ini memang pahalanya besar, tapi sunnah Iya. lebih afdol kita menghargai tamu gitu ya Ustaz ya. Betul sekali. Oh gitu. Ya baik Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz atas Iya. nasihatnya. Iya. Semoga Ustaz sekeluarga diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan timnya juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Makasih banyak Ustaz. Iya, taqabbalallahu Assalamualaikum minkum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Barakallahu fikum. Ya. Baik. Tadi sudah berapa itu pertanyaan itu? Sudah 4? 1, 2, 3, 4. Nah, baik, pertanyaan kelima, cara melakukan puasa Syawal ya, ringkas saja. Jadi buat intisari saja dari yang saya jelaskan tadi. Cara puasa Syawal itu bagaimana ya? Silakan jawab ringkas, nanti kalau ada yang kurang jelas saya tanya ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Aisyah di Banyuwangi. Aisyah di Banyuwangi, Masya Allah. Iya, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Ya. Ya Ustaz, taqabbal ya Karim. Nah, sekarang mau jawab kuis atau mau bertanya, Aisyah? Jawab kuis Ustaz. Jawab kuis. Soalnya ya, sekarang ini pertanyaan kelima nih ya. Sebutkan cara melakukan puasa Syawal, ringkas saja. Ya, afdalnya setelah Idul Fitri langsung. Hari ini Idul Fitri, besok puasa Syawal. Satu ya. Kemudian berturut-turut. Berturut-turut afdolnya ya, afdol ya. Ya. Ya, terus 3. Ada lagi? Boleh. Ya, boleh. Boleh nggak di tengah Syawal atau di akhir Syawal, boleh atau tidak? Boleh Ustaz. Boleh. di awal, di Boleh nggak tidak berturut-turut? Boleh Ustaz, boleh tidak berturut-turut. Nah, terus sekarang kodok puasa dulu atau puasa Syawal dulu? Puasa dulu, karena kan puasa Ramadan dulu terus baru puasa Syawal biar pahalanya 1 tahun. Nah, biar pahalanya setahun, kodok puasa dulu baru puasa Syawal dulu. Taib. Sudah, Aisyah sudah jawab, cukup. Ada mau tanya lagi Aisyah? Sudah. Enggak Ustaz. Nggak ada. Ada. Ya, taib. Nanti sampaikan nomor HP-nya ke nomor telepon Radio Desni ya untuk dikirimkan pulsa insyaallah. Baik. Cukup ya. Ya Allah ibarik fiik. Sisa lagi ini kuis yang ke-6 ini sudah 300.000 nih tambah yang ke-6 nih. Ya. Ada? Sudah siap-siap lagi? Iya. Sekarang kuisnya ya. Silakan telepon masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Dengan Pak siapa di mana ini? Halo Pak, siarannya dipelanin dulu. Sudah. Ya, siarannya dipelanin, fokus ke telepon. Sebutkan dengan Bapak siapa dari mana? Dengan Iqbal di Bandung. Iqbal, Mas Iqbal, Masya Allah. Taqabbalallahu Masya minna wa Allah. minkum Iqbal. Kayaknya sudah Ini Mas Udi? siap-siap ini jawab kuis nih. Taqabbalallahu minna wa minkum. Iya, minal aidin wal faizin. Allah yubarik fiik. Izin. Sekarang pertanyaannya, ini mau jawab kuis kan? Iya, Ustaz. Mau jawab kuis ya? Dengar. Sekarang kuis nomor 6. Kenapa puasa Syawal setelah puasa Ramadan pahalanya sama dengan puasa setahun penuh? Kenapa puasa Syawal bisa dibilang, setelah, Ustaz? kenapa puasa Syawal setelah puasa Ramadan pahalanya itu pahala puasa setahun penuh? Jawabannya karena puasa di bulan Ramadan itu sama seperti puasa 10 bulan, yaitu satu kebaikan dikalikan dengan 10. Ya, Jadi terus? seperti 10 bulan. Terus? Yang puasa 6 harinya itu dikali 10 juga, jadi kan 60 hari sama dengan 2 bulan. Ya, terus? Jadi 10 bulan ditambah 2 bulan sama dengan 12 bulan, Ustaz. Baik, sudah. Cukup itu? Eh, Ada pertanyaan Mas itu, Iqbal? Ustaz. Ada Ustaz pertanyaan. Ya, silakan. Mau nanya Ustaz, kalau biasa di bulan Ramadan kan mengerjakan sholat taraweh habis isya misalkan 11 rakaat. Nah, itu di luar Ramadan itu bagaimana Ustaz? Apakah bisa melakukan sholat malam seperti layaknya sholat tarawih di bulan Ramadan, Ustaz? Baiknya begini, nanti Mas Iqbal lakukan itu. Kalau memang mau jaga, witirnya saja dulu ya, witir ya. Jadi setelah isya langsung witir, tutup 3 rakaat. Witir. Iya, witir. Biar ada sesuatu yang terasa di bulan Ramadan ke bawah gitu. Nah, nanti kalau untuk tahajudnya semampunya, nanti kalau memang bisa bangun malam sebelum subuh. Oh, begitu Ustaz. Witirnya bisa pilih 3 rakaat. Oh, jadi yang Iya. 8 rakaatnya dijadikan tahajud, Ustaz. Iya, karena yang tarawih itu kalau di bulan selain Ramadan tidak disyariatkan lagi seperti awal malam ya.
itu nantinya jadi sholat malam, sholat sunnah malam saja. Sehingga yang ada kembali ke kebiasaan tahajud. Oh gitu. Nah, yang bisa Mas Iqbal jaga sebelum tidur itu bisa lakukan sholat witir. Itu bisa langsung setelah sholat isya, ba'diyah isya, terus witir 3 rakaat. Jadi totalnya jadi 5 ya. Setelah isya itu jadi 5. Ada 2 ba'diyah isya, ya kan? Tambah 3 yang sholat witir. Namun kalau Mas Iqbal mau jadikan setelah bangun tidur baru witirnya nanti barengan dengan tahajud, kalau memang yakin bisa bangun malam, lakukan itu. Oh, nah Ustaz. Ya. Boleh nanya lagi Ustaz? Iya, silakan. Tentang sungkeman Ustaz. Apakah itu gerakan yang seperti menyembah? Yang jelas itu agak merunduk ya. Hampir-hampir itu lebih daripada sujud itu. Itu hampir sama dengan sujud. Kan biasanya orang tua duduk di kursi itu Ustaz. Iya. Terus kita di lutut atau di pahanya Ustaz. Sungkeman tradisi orang Jawa misalnya. Iya. Kalau mau itu cium tangan saja dalam keadaan berdiri lebih aman. Oh gitu. Iya. Nah Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz. Iya, silakan. Boleh Ustaz? Boleh. Batas pembayaran fidyah kapan Ustaz? Bisa ba'da Ramadan bisa bayar. Ba'da Ramadan? Bisa bayar, hampir sama dengan qadha ya. Kalau qadha bisa kan ba'da Ramadan, qadha kan lakukan ba'da Ramadan, fidyah juga demikian. Kalau batas terakhirnya Ustaz? Sampai Ramadan berikutnya kalau diusahakan untuk fidyah. Oh, sampai Ramadan berikutnya? Iya. Oh, nah Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Selamat hari raya. Iya. Ana mau ngucapin selamat hari raya juga buat Mas Sudip, Ya. Mas Rudi, Iya. buat Pak Maman Ustaz. Semoga Ana bisa ke desa lagi. Insyaallah nanti ada pandemi nanti insyaallah biiznillah. Ya. Iya, insyaallah. Amin Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada pertanyaan lagi berikutnya. Nah, ini kayaknya masih banyak yang mau telepon nih untuk jawab kuis nih ya. Tunggu ya sebentar. Saya buat dulu soalnya ini. Saya buat dulu soalnya, tunggu. Nanti baru terima telepon ya. Nah, tadi disebutkan ibarat untuk puasa Syawal itu sama dengan rawatib. Maksudnya apa ya? Jadi puasa Syawal itu sama dengan rawatib. Ya, itu maksudnya apa? Ya, silahkan jika ada yang mau telepon jawab kuis ini dipersilakan untuk langsung nyambung. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak siapa di mana? Pak Fendi di mana, Pak? Oh, Masya Allah Pak Effendi. Mau jawab kuis ya ini ya? Iya, saya baru pulang sholat nih, tapi nggak apa-apa. Siapa tahu bisa jawab gitu. Oh, baru ini dengar siaran ini ya. Siapa tahu saya jawab. Kalau bisa jawab ya sudah. Jawab kuis dulu ya. Baik, ini kuis ke-7. Sebutkan kenapa puasa Syawal itu diibaratkan dengan rawatib. Apa maksudnya? Puasa Syawal diibaratkan dengan rawatib ya. Rawatib. Itu iya, itu apa namanya? Sholat rawatib itu sebagai selain sholat sunnah juga sholat yang dirutinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai penutup kekurangan-kekurangan daripada sholat wajib. Ya. Insya Allah kalau sholat sunnah di bulan Syawal itu jika terdapat kekurangan-kekurangan dari puasa sunnah, puasa dari bulan Ramadan, insya Allah dicukupkan dengan sholat 6 hari di bulan Syawal. Dengan puasa 6 hari bulan Syawal ya. Jadi sholat bukan sholat ya. Jadi puasa Syawal itu diibaratkan rawatib ya, sama dengan ba'diyah, ya kan? Jadi iya. Setelah Ramadan kita lakukan kayak ba'diyahnya untuk menutupi kekurangan tadi, betul. Baik. Nanti kirimkan nomor untuk diisikan hadiahnya di nomor ini. Ya, Ustaz. Apa? Dapat. Pertanyaan nomor 7 itu. Iya. Baik. Mau tanya ada lagi? Ada ya, silakan. Saya mau tanya tapi karena ada kuis ya, saya coba jawabannya gitu. Iya.
silakan. Terkait dengan hukum waris Ustaz di Iya. kampung. Kebiasaan di Banda ini kan kalau anak terakhir itu atau anak laki-laki yang terakhir itu rumah daripada orang tua langsung diserahkan kepada anak terakhir itu Ustaz. Dan dalam hal ini ke saudara yang lain, saudara kandung mereka ridho gitu, mereka ridho untuk sepakat kalau rumah itu diberikan kepada anak laki-laki yang terakhir. Ya, pertanyaan saya, apakah ini dibolehkan ya kan? Kalau orang tua udah meninggal, otomatis rumah itu jadi milik anak laki-laki yang terakhir, dan ini menjadi kebiasaan di sini. Namun saya perlu tanyakan juga apakah ini sah-sah saja. Memang sebagian keluarga mereka ridho, mereka setuju kalau menjadi halal gitu, nggak apa-apa, mereka tidak bahas masalah, apalagi mereka nggak paham masalah hukum waris gitu. Gimana Ustaz kira-kira kayak gitu tuh? Iya, masalahnya pertama problemnya itu ya mungkin orang-orang di situ belum tahu hukum waris, termasuk orang tua juga. Terus yang kedua, mereka itu merasa kalau seperti ini sudah wajar-wajar saja, karena kan akhirnya keluarga yang lainnya ridho, yang saudara-saudara yang lain juga ridho dengan pembagian seperti itu, betul ya? Iya, mereka ridho. Mereka akhirnya ridho. Ya, cuma masalahnya begini, nanti konfliknya itu jika ada yang tetap masih menuntut, karena mungkin dia sendiri yang tahu tentang pembagian waris yang benar. Iya. Terus nanti dia akan nuntut, nanti saya tahu hukumnya dalam Islam, saya harusnya dapat 2 bagian, kamu dapat 1 bagian gitu misalnya ya. Dia nuntut seperti itu. Konsekuensinya akhirnya jadi konflik. Saya kalau mau beri saran sih agak sulit, karena yang pertama ini sudah jadi tradisi. Terus yang kedua, mau merubah agak sulit kalau orang belum sadar agama begitu. Jadi nanti kembali ke individu masing-masing, dia yang mau bagi sesuai dengan tuntunan atau tidak. Gitu ya. Terus sekarang bagaimana sikap kita kalau kita jadi orang yang akhirnya mungkin terzolimi. Jadi misalnya laki-laki ada 3. Ya. Iya. Kalau laki-laki ada 3 berarti tetap anak terakhir yang dapat rumah. Iya. Betul ya? Iya, dan ini terjadi kepada saya juga Ustaz. Ya, jadi kalau kita jadi orang misalnya yang dizolimi, misalnya saya harusnya dapat bagian dari rumah itu juga karena ini harta waris. Ya. Iya. Harusnya saya dapat sekian sampai sekian, ada saudara perempuan lagi dapat sekian gitu. Ya, tapi akhirnya ujung-ujungnya ke adik saya yang paling kecil yang laki-laki ini, dia dapat rumah tadi. Nah, sikap kita jadi kakak yang laki-laki yang mungkin akhirnya tidak dapat jatah dari rumah tadi, ya, kita kan merasa tidak dapat bagian alias dizolimi. Iya. Nah, ya sikap ini cuma untuk masalah sikap saja ya, dengan terpaksa harus ridho biar tidak terjadi konflik lebih panjang. Iya tadi ya. Iya. Kalau enggak akan jadi konflik terus itu, dan masalah harta itu untuk waris itu konflik yang enggak akan pernah berhenti. Iya, itu kejadiannya terjadi di sini, kayak sering konflik, dan memang mereka masih sistem pembagian warisan itu berdasarkan adat, jadi ya masalah pusing juga di sini. Iya, jadi dan minta saya tambahkan itu, memang ini terjadi kepada keluarga saya, dan akhirnya saya berhati-hati, saya kumpul keluarga, saya kumpul kakak saya sama saudara perempuan lainnya, terus diskusi gimana. Kalian setuju nggak? Soalnya orang tua saya maunya saya diberikan kepada saya. Dengan catatan saya melihat mereka gitu besok-besok sudah tua. Terus mereka yang lain alhamdulillah mereka ridho. Saya bilang gimana? Atau mau jual aja gitu, uangnya kita bagi. Tapi mereka, iya begitu aja lebih aman. Iya, kan orang tua ridho, sudah. gitu, mereka, orang tua kan sudah meninggal. Rawat aja begitu, rawat orang tua, rawat rumah gitu. Jadi kan orang tua kan sudah meninggal, itu hak anak sebenarnya bagi waris sesuai dengan syariat. Oh ya, ini biasanya di sini sebelum orang tua meninggal mereka udah tetapkan, Pak. Nah, kalau ini untuk orang yang sadar agama ya, nanti dia akan tetapkan itu setelah orang tua meninggal. Iya, mereka kalau kayak saya kan terjadi kayak saya juga kasusnya kayak gini. Jadi saya udah bilang bapak saya bikin rapat sebelum sekarang masih hidup, bikin rapat biar sama keluarga yang lain biar mereka tahu, dan mereka ridho. Saudara saya yang 2 juga ridho.
dengan catatan saya nanti melihat orang tua mengurus mereka gitu, biasa kalau udah tua gitu. Taib, ya. Cukup? Itu boleh Ustaz gitu ya, mereka ridho. Iya, ya tadi saya bilang ya karena tradisi kita lebih mengurangi konflik berkepanjangan ya. Ada yang ngalah, ya ada yang terima begitu. Iya. Insya Allah saya pahami Ustaz. Iya, taib. Ana ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Iya, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Allah yubarik. Tomesho.com, semoga Allah Ta'ala memudahkan dakwah antum di sana dan untuk bermanfaat kepada kita semua. Amin. Cukup ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan selanjutnya lagi, bagi ada yang mau telepon lagi, sekarang kuis nomor 8 ya, sampai 10 nanti mudah-mudahan ini ya. Kuis nomor 8, sebutkan hadis yang membicarakan keutamaan puasa Syawal walaupun cuma terjemahan. Ya, atau segi maknanya saja lah diterima ya. Sebutkan hadis keutamaan puasa Syawal. Sekali lagi, sebutkan hadis keutamaan puasa Syawal. Baik, ada. Assalamualaikum. Mati sebentar ya. Sekali lagi, sekarang kuis nomor 8, sebutkan keutamaan puasa Syawal ya. Sekarang saya terima ini jawab lewat Telegram ya. Waktu yang afdol untuk puasa Syawal gimana? Tadi bebas ya, bisa di awal, tengah, akhir, gak ada waktu afdol ya sih. Namun kita mungkin bisa pilih strategi, yaitu kadang puasa Senin, Kemisnya kita manfaatkan supaya dapat 2 hari sekaligus, atau Ayyamul Bid bertepatan dengan Ayyamul Bid. Nah, kita sesuaikan dengan itu, dapat pahala bareng dengan puasa yang lain. Ada telepon? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Dengan siapa ini? Dengan Aldo Ustadz di Sukabumi. Nah, mau jawab kuis atau mau bertanya? Mau coba jawab kuis deh Ustadz kalau bisa. Nah, sama nanya juga nanti kalau boleh Ustadz. Iya, nanti bertanya boleh. Sekarang kuisnya, sebutkan hadis tentang keutamaan puasa Syawal. Aduh, Masya Allah. Ya tadi kan saya sudah sebut. Anak nggak ngikutin dari awal Ustadz, jadi nggak ini nih. Ada? Boleh nanya aja Ustadz kalau gitu. Nanya kalau gitu ya. Baik, nanya, silakan. Masya Allah. Jadi gini Ustadz, Ana mau tanya tentang muamalah Ustadz. Iya. Jadi saya punya kakak sepupu, usaha makanan secara online gitu Ustadz ya. Maksudnya bisa delivery online gitu, via kurir. Kemudian saya berperan sebagai marketingnya Ustadz. Marketing. Kemudian ada pelanggan misalnya kakak saya di Bandung, pelanggannya di Jakarta. Iya. Kemudian makanan tersebut dikirim sesuai alamat misalnya Ustadz. Sesuai alamat. Qadarullah makanan tersebut misalnya basi atau rusak gitu Ustadz. Nah, itu yang bertanggung jawab untuk menggantinya itu apakah kakak saya sebagai penjual atau saya sebagai marketing, karena pelanggannya itu dari saya gitu Ustadz, saya yang mempromokan gitu. Atau bagaimana ya Ustadz ya sebaiknya gitu Ustadz, biar halal gitu Ustadz. Itu secara dari segi makanan tadi, emangnya penyimpanannya itu bagaimana sampai bisa basi? Kita juga kurang tahu Ustadz, mungkin karena di kurirnya, jadi di kurir mungkin secara pengantarannya kurang bagus, atau misalnya terjatuh atau gimana gitu Ustadz, kita kurang paham juga gitu Ustadz, sehingga menyebabkannya makanannya itu rusak gitu. Basi lah gitu Ustaz. Sehingga kan kita tidak bisa sebenarnya menyalahkan konsumen, kan kita nggak bisa nih Ustaz. Sebenarnya kita bersedia nih untuk mengganti. Maksudnya secara syariat itu boleh nggak ya kita usulkan aja kita yang mengganti gitu. Atau saya atau kakak saya gitu Ustaz, lebih afdolnya gitu Ustaz. Baiknya yang ngantar yang ganti. Berarti kurir Ustaz. Ya kurirnya. Masalahnya kurirnya kan kita nggak bisa. Ini kurirnya siapa kurirnya? Lewat jasa kurir gitu Ustaz. Oh, jasa kurir. Kalau jaringan sebagai apa Pak? Sebagai promo? Bukan. Jadi sebutlah misalnya jasa kurirnya semacam JNE atau yang gitu-gitu saja. Jadi makanannya itu diantarnya keesokan harinya. Memang targetnya keesokan harinya gitu Ustaz. Cuman yang biasanya secara normal itu nggak ada kasus-kasus rusak seperti itu, nggak ada Ustaz. Cuman kebetulan di satu case ini dia lapor, si pelanggannya lapor makanannya dalam keadaan rusak.
kita tidak bisa tidak bersedia untuk membayar lah istilahnya kalau misalnya makanan seperti ini gitu. Yang jelas yang dapat untung di situ yang pihak produsen. Terus yang jenengan posisinya apa Pak? Sebagai saya marketingnya aja istilahnya saya membantu mempromosikan jajanan dagangan kakak saya lah gitu. Harusnya sih yang tanggung jawab sih dari pihak ini, kurirnya tadi. Kurirnya Ustaz ya. Iya, tapi masalahnya Cuman kalau kan, komplain ke sana juga mereka nggak akan ganti kan? Iya, kalau kita komplain kan nggak bisa gitu Ustaz. Iya, berarti resiko bagi si produsen untuk ya buat ganti lagi gitulah. Artinya boleh ya Ustaz ya, maksudnya itu tidak akan istilahnya nggak ada unsur garornya gitu Ustaz ya. Artinya kita dengan konsumen Enggak, kan itu tidak karena ada di luar kesepakatan di awal kan. Iya, karena kalau di luar dari ini sih. Makanannya rusak atau bagaimana kita yang ganti kan kita nggak ada seperti Iya. itu Ustaz. Karena memang di luar dari kemampuan kita itu kayaknya. Di luar adil. Iya. Jadi boleh Ustaz ya kalau Iya. misalnya produsen yang berinisiatif untuk Boleh, ya sudah boleh. ini karena risiko gitu ya udah saya gantilah dengan yang baru gitu Ustaz. Iya, daripada konflik selanjutnya lagi timbul, mendingan itu daging memuaskan pelanggan juga. Iya, nah Ustaz. Makasih Ustaz. Iya. Boleh satu lagi nggak Ustaz? Ya silakan. Ya ini tentang gini Ustaz, di perusahaan saya kita karyawan itu diberikan bantuan berupa pinjaman uang untuk membeli rumah Ustaz. Misalnya pinjamannya 500 juta, kita belikan rumah. Rumah tersebut sertifikatnya kita titipkan ke perusahaan sebagai bentuk istilahnya supaya kita karyawan nggak kabur lah gitu Ustaz. Iya. Cuma nitip Dari aja ya. perusahaan. Nah, peraturannya seperti ini Ustaz. Kalau misalnya utang kita ke perusahaan dicicil tiap bulan tanpa bunga Ustaz. Nah, kalau seandainya sebelum cicilan itu selesai, 500 juta itu selesai, kita udah keluar dari perusahaan, mengundurkan diri, kita wajib membayar 500 juta plus 10%. Kenapa Ustaz. 10% itu? Plus 10% berarti kan kurang lebih 550 juta. Ya, Nah, kenapa 10%-nya kenapa itu? Peraturannya aja Ustaz. Jadi sebagai bentuk untuk mengikat karyawan supaya tidak keluar dari perusahaan sebelum waktunya gitu Ustaz. Iya. Nah, kita boleh nggak terikat dengan akad perjanjian seperti ini Ustaz? Yang jelas kan kita tidak ada bunga nih untuk pinjamannya gitu Ustaz. Iya, yang tadi saya tanya 10% itu kenapa? 10 semacam peraturan aja Ustaz dari perusahaan supaya kita tidak menjaga supaya karyawan itu tidak keluar dari perusahaan tersebut selama dia terikat dengan hutang gitu Ustaz. Itu masalahnya denda karena utang nggak dibayar kan berarti? Bukan. Jadi ketika kita keluar kita tetap membayar 500 juta. Tapi ditambah 10% karena perusahaan ini meminjam juga ke bank lah istilahnya Ustaz. Nah, itulah masalahnya di situ. Tambahan ini yang masalah saya tanyakan 10% itu. Jadi bagaimana Ustaz? Kita tidak bisa nggak boleh Ustaz. Iya, tambahan 10% ini yang menjadi masalah ini. Kalau dia pinjam ke bank, ya berarti memang resiko dia bayar riba ya. Ya riba ini yang masalah. Kenapa pinjam riba gitu? Artinya begini Ustaz, yang bertransaksi riba sebenarnya kan perusahaan ya Ustaz. Perusahaan dengan bank. Iya. 10%-nya itu gitu kan. Kalau misalnya itu sebagai kompensasi dari bunganya gitu. Cuman kan kita transaksinya dengan bermuamalahnya kan langsung dengan perusahaan ya Ustaz, nyicil tiap bulannya gitu. Iya, yang saya tanyakan cuma yang 10% itu berarti dia dukung dalam ribanya di sini karena banknya pinjam, perusahaannya pinjam ke bank. Iya Ustaz. Dosanya di situ. Artinya kita sebaiknya jangan Ustaz ya. Hindari Ustaz. Iya. Masya Allah. Jazakallahu khair Ustaz. Iya. Cukup ya Pak ya. Taqabbalallahu minna wa minkum Ustaz. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Allah ibarik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin satu telepon lagi. Ya. Baik.
Assalamualaikum, mau jawab kuis atau mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi. Menjawab kuis, Ustaz. Menjawab kuis. Mau yang sulit apa yang gampang? Kuis Saya kasih soal ya. Soalnya ini dengan siapa tadi, di mana? dengan Dila di Rantau Prapat, Sumatera Utara, Ustaz. Baik. Pertanyaannya, sebutkan hadis atau kandungannya saja atau maknanya ya. Keutamaan puasa Syawal. Hadisnya, Ustaz, barang siapa yang mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia telah menyempurnakan puasanya 1 tahun penuh dan kebaikannya diganjar 10 kali lipat. Baik. Tadi puasa 6 hari di bulan Syawal ada kalimat yang kelewat di situ. Siapa yang berpuasa, ada puasa Ramadannya enggak? Oh, ada, Ustaz. Ya, coba diulang. Barang siapa yang mengerjakan puasa 6 hari Puasa setelah Ramadan dulu. Puasa Ramadan terus diikutkan. Nah, itu coba diulang. Ya. Barang siapa yang mengerjakan puasa 6 hari setelah bulan Ramadan Ya, di bulan bisa, Syawal, ya. maka ia telah menyempurnakan puasa 1 tahun penuh. Baik, Dan ya. setiap kebaikannya diganjar 10 kali lipat. Iya, sudah secara makna betul. Ya. Iya. Nanti kirimkan nomor HP-nya di nomor ini ya. Baik, ada mau bertanya lagi atau cukup kuis saja? Udah itu aja, Ustaz. Ya, baik. Baik, ini jadi kuis yang terakhir untuk hari ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Baik, untuk semuanya juga demikian. Mohon maaf ya, kita tidak bisa lanjut lagi karena di Darussholihin di Gunung Kidul ini sudah waktu maghrib 5.30 pas, 17.30 pas. Insyaallah pertanyaan yang lainnya akan kita bahas besok. Besok akan kita bahas tentang qada puasa dan fidyah. Ya, dan mungkin ada tema lainnya nanti akan saya singgung di pertemuan esok hari. Mudah-mudahan bisa jadi ilmu yang bermanfaat di jam yang sama ya, jam 4 ya sampai jam setengah 6. Mudah-mudahan raih ilmu manfaat. Besok juga ada kuis, tunggu saja di channel Rumah Esok TV dan media dakwah yang lainnya. Kami ucapkan terima kasih pada media dakwah yang tadi di awal kami sebutkan. Ya, mudah-mudahan bisa terus kita istiqomah dalam ilmu dan amal dan terus menebar sunnah di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan kita dapat terus membuat kaum muslimin dengan izin Allah mendapatkan hidayah, dan terus kita juga istiqomah dalam berdakwah. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha